Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita dari tidur kita yang lelap pada malam hari, dan kemudian kita mengawali kehidupan kita dengan bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, yaitu ketika kita bangun kemudian kita berdoa. Apa doana? Doa bangun tidur. Poho deui cenah datar dibaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalimat oge ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Nah, kita mengawalinya dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya salat subuh berjamaah. Ini adalah sebuah keutamaan. Kemudian juga kita berzikir, kita baca Al-Quran, dan kemudian sekarang kita hadiri kajian. Ini adalah sebuah keutamaan dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, yang ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan dan tidak diberikan pada yang lain. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan, insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah. Dan sekarang ini berkaitan atau bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, yang biasanya di kalangan masyarakat kita umat Islam bahwa bulan Rabiul Awal itu identik dengan Maulid ya. Rabiul Awal identik dengan Maulid. Biasanya yang diperingati adalah Maulid Nabi. Terlepas dari apakah itu ada yang berpendapat ini bid'ah atau semacamnya, itu kita tidak akan berdebat membahas masalah itu. Ya, bahwa momen Maulid Nabi atau Rabiul Awal ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengkaji sirah nabawiyah, untuk mengkaji sejarah Nabi Muhammad, untuk mempelajari segala perjuangan, perilaku, karakter, sifat, kebaikan, dan segala macam yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Walaupun sebetulnya tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal. Jadi kajian sirah atau kita mempelajari sirah nabawiyah itu bukan hanya harus menunggu bulan Rabiul Awal. Jadi kapanpun kita diupayakan untuk mempelajari ini, karena kita bagaimanapun ya, untuk mengetahui Rasulullah, bagaimana Rasulullah salat ya, kita mengkajinya adalah dari sirah nabawiyah. Tentu saja di situ ada hadis-hadis berkaitan dengan hukum, masalah salat, masalah hukum-hukum yang lainnya. Tetapi itu semuanya tidak lepas dari sirah nabawiyah. Ketika kita ingin mempelajari, mengetahui bagaimana sih karakter, sifat, pemaafnya Rasulullah SAW, berarti kita mengkaji sirah nabawiyah. Bagaimana ketika Rasulullah disakiti, Rasulullah diusir, bahkan akan dibunuh oleh orang Quraisy, tapi ketika kemudian Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Rasulullah memaafkan semuanya. Tidak ada dendam. Ini berarti kita bagaimana belajar pada sifat-sifat karakter Rasulullah SAW dan yang lain-lainnya. Nah, ada peristiwa yang tiga peristiwa besar ya, yang terjadi pada bulan Rabiul Awal terkait dengan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Maulid Nabi. Ya. Maulid itu artinya waktu kelahiran Rasulullah SAW, yaitu di bulan Rabiul Awal. Para ahli sejarah mengatakan tanggal 12. Tahunnya hafal? Bukan tahun gajah. Karena dalam Islam sudah tidak lagi menggunakan nama-nama tahun seperti itu. Ya. Itu kebiasaan orang Arab, karena mereka tidak punya perhitungan tahun, akhirnya kemudian mereka setiap ada suatu peristiwa besar maka dikaitkanlah dengan peristiwa tersebut, seperti penyerangan Raja Abrahah
karena di dalam pasukannya itu adalah pasukan gajah, maka disebut dengan tahun gajah. Ketika zaman ada kondisi saat itu sangat panas, ya, cuaca sangat panas sehingga apapun yang ditanam akan mati. Jadi tak hiruplah lamun ngelak tetangkalan, karena saking panasnya, sehingga apapun terbakar. Saking panasnya maka disebut dengan tahun Ramadan. Karena saking panasnya, panas yang membakar, maka Ramadan itu ada karena cuacanya, kondisinya sangat panas. Nah, dikaitkan dengan suatu peristiwa seperti itu. Nah, kita sudah memiliki penanggalan tersendiri, yaitu tahun Hijriah. Maka ketika menyebut tahun kelahiran Rasulullah SAW, berarti 12 Rabiul Awal tahunnya 53 sebelum hijrah. Nah, karena Rasulullah SAW ketika hijrah itu, ketika dilahirkan, ya, kalau Masehinya 570 atau 571. Nah, selain kemudian tahun kelahiran, juga ada peristiwa hijrah. Hijrah Rasulullah SAW, waktunya sama, tanggalnya sama, ketika sampai ke Yasrib atau Madinah, ya, tanggal 12 Rabiul Awal, hanya harinya yang beda, harinya hari Jumat. Nah, ini yang lebih menarik bagi saya, di bulan Rabiul Awal itu adalah peristiwa hijrah. Walaupun peristiwa kelahirannya juga sama, tetap gitu, penting juga. Tetapi yang lebih penting lagi adalah yang harus kita peringati, harus kita bagaimana bukan sekedar merayakan sebuah seremonial, sebuah upacara, tapi bagaimana kita mengkaji sirahnya. Itu peristiwa hijrah. Dan yang terakhir adalah peristiwa wafatnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal, juga hari Senin. Ya, sama hari Senin, dan kelahirannya juga sama. Nah, Rasulullah SAW itu membiasakan saum pada hari Senin dan Kamis. Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau mengatakan bahwa hari Senin adalah hari kelahiranku. Di sini sebetulnya kalau boleh mau mengatakan dianggap sebagai dalil, ya boleh lah. Misalkan bahwa untuk menghormati hari kelahiran, maka kemudian Rasulullah SAW saum dengan beribadah, ya. Nah, jadi bukan motong tumpeng sama macam data ya, tumpeng budaya Indonesia, ya. Nah, ya itu hanya budaya. Jadi kalau budaya jangan kait-kaitan dengan akidah. Ya, selama itu tidak melanggar akidah, tidak ada pelanggaran terhadap syariah, tidak ada pelanggaran terhadap urf atau budaya, kearifan lokal, nilai-nilai etika, norma di masyarakat. Nah, maka jangan dinilai sebagai sesuatu dengan akidah, sehingga akhirnya kemudian perayaan Maulid Nabi, karena Nabi Muhammad tidak merayakannya, sahabat tidak merayakannya, akhirnya kemudian dituduhlah orang-orang yang merayakan Maulid Nabi sebagai ahli bid'ah, ahli neraka. Gampang banget memasukkan manusia, umat Islam ke dalam neraka. Jadi hanya karena merayakan Maulid Nabi, seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Berarti kebayang sabaraha miliar umat Islam yang merayakan Maulid Nabi, hanya sekadar merayakan Maulid Nabi, hanya kemudian dicap sebagai ahli neraka. Nah, hati-hatilah dalam masalah penghukuman seperti ini. Bahkan dalam masalah yang sangat penting saja, ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini sedikit, misalnya seseorang dituduh berzina dan kemudian tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka kemudian apalagi ketika seseorang menuduh, itu harus menghadirkan saksinya 4 orang laki-laki dan jelas melihat peristiwanya. Jadi berzinahannya kudu bener-bener ketinggali. Aya nu zina siga kitu ketinggali. Nah, jadi harus benar-benar ada saksinya dan bersumpah dia melihat peristiwanya. Nah, baru kemudian setelah di sidang dan segala macamnya ada bukti, ada saksi-saksinya, baru diputuskan. Nah, ini hanya karena masalah perbedaan pendapat berkaitan dengan budaya, akhirnya kemudian manusia dimasukkan dalam neraka. Naudzubillah. Ya. Baik. Nah, kita juga tidak, umat Islam juga tidak memperingati hari kelahiran, hari kematian. Ya. Tapi kemudian kalau misalnya ada orang yang mendoakan kematian berkaitan dengan hari kematiannya, tidak apa-apa. Gitu. Tapi bukan memperingatinya, tapi mendoakannya. Maka kemudian
biasanya yang meninggalnya itu tokoh besar, ulama besar, ada biasa disebut dengan haul. Haul itu berarti pemberiannya setahun sekali. Jadi mendoakan bersama-sama gitu. Cuma di Indonesia mah ada di orang biasa segala sesuatu ada peringatannya gitu ya. Segala sesuatu ada peringatan, ada hari-hari tertentu misalkan. Seperti itu. Nah, kita kembali kepada pembahasan hijrah. Nah, Rasulullah SAW setelah terakhir kita mendapatkan sampai pembahasan pada izin Rasulullah SAW untuk berhijrah. Akhirnya para sahabat sudah melaksanakan hijrah terlebih dahulu. Mereka meminta izin pada Rasulullah untuk berangkat meninggalkan kota Mekah, dan kemudian Rasulullah mengizinkan mereka. Mereka ada yang berangkat itu dengan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tanpa diketahui oleh orang lain kecuali keluarganya. Ada yang mereka bersama keluarganya, ada juga yang keluarganya ditinggalkan karena banyak faktornya. Ada mereka dihalang-halangi, bahkan ada yang istrinya ditahan oleh kabilahnya, tidak boleh dibawa pergi seperti itu. Nah, jadi ada budaya di mereka itu begitu ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang anak dari kabilah tertentu, itu dianggap sebagai milik kabilahnya. Jadi sekalipun dia sudah dinikahi, misalkan seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki kabilah yang lain, maka wanita itu tetap menjadi milik kabilah tersebut. Ketika contohnya adalah Abu Salamah. Ya, ketika akan hijrah meninggalkan kota Mekah, itu kabilah istrinya, keluarga besar istrinya melarang Abu Salamah membawa istrinya, itu Ummu Salamah. Ditahan, disandra gitu, dan anaknya juga. Akhirnya kemudian Abu Salamah hijrah sendirian. Nah, ada beberapa sahabat yang mereka berangkat bersama-sama rombongan gitu ya, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang lebih banyak lagi seperti itu. Nah, dan mereka semuanya ini meninggalkan kota Mekah tidak membawa perbekalan. Artinya harta kekayaan mereka itu ditinggal, tidak boleh dibawa. Ya, perbekalan hanya sekedar untuk mereka hidup selama perjalanan saja. Jadi kebayang mereka akan pergi menuju ke satu tempat yang sangat jauh, jaraknya lebih kurang 400 km. Ada yang pakai kendaraan unta, ada yang pakai himar tuh keledai, ada yang pakai beagle, peranakan kuda dan keledai, ya. Bahkan banyak yang jalan kaki. Mereka tidak bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti di perjalanan kami makan apa? Nanti setelah sampai di kota Yasrib, kota Madinah, kami nanti akan tinggal di mana, akan makan apa? Ya Rasulullah, saya akan hijrah, tapi bagaimana dengan biaya operasionalnya? Tidak ada yang menanyakan seperti itu satupun. Ketika mereka akan pergi meninggalkan Makkah, maka mereka harus meninggalkan hartanya. Ada seorang sahabat, ya Suhaib diantaranya, ya. Nah, dia adalah pendatang di kota Mekah. Jadi bukan asli penduduk Mekah, datang ke kota Mekah dalam keadaan miskin. Kemudian dia berbisnis, dia berusaha di kota Mekah, dan akhirnya dia bisnisnya maju, dia mendapatkan harta kekayaan, punya rumah, punya kendaraan, punya banyak harta. Ketika akan hijrah, ditahan. Kaheula, tuh bisa mana indit mau harta. Dulu datang ke Mekah, kamu dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, maka kalau kamu meninggalkan Mekah, kamu harus tinggalkan semua hartanya. Jadi lengoh gitu. Nah, jadi Pak RW mungkin ini jadi inspirasi ini. Kalau ada penduduk 27 datang ke sini, baheula teu mau naon. Rek pindah teh kaheula minta surat pindah itu. Tong dibawa eta harta. Ya seperti itu. Nah, kita mah tidak begitu ya. Kecuali rumahnya jangan dibawa. Baik. Nah, kemudian Umar bin Khattab ya pengecualian ketika beliau akan hijrah. Nah, dia tawaf dulu di Ka'bah. Ya, setelah tawaf kemudian di dekat makam Ibrahim, dia berbicara ke hadapan orang Quraisy, wahai Quraisy, barang siapa yang ingin
ibunya kehilangan anaknya, seorang anak kehilangan bapaknya, atau istrinya ingin menjadi janda, ditantang. Sok pegat saya di balik lembah ini. Ditantang seperti itu oleh Umar. Sahanuani mah ngalawan Umar. Umar ini cegernya pertama kah. Lamun zaman jahiliyahna urusan mabok mah juara naik Umar bin Khattab. Urusan sahok kedua gaplok sospol itu, sosok beri papalotot Umar bin Khattab. Karena badannya besar, ya tinggi besar dia. Nah, kemudian karakternya keras. Salah saeutik langsung, ya pokoknya bukan hanya sekedar main tangan, tapi juga senjata juga keluar gitu. Nah, seperti itu. Bahkan setelah dalam Islam pun ketika ada musuh-musuh Islam yang mencoba mengganggu Islam, mengganggu Nabi Muhammad, dia langsung mesat pedang gitu. Cuma langsung dikadekeun gitu. Nah, izin dulu pada Rasulullah SAW. Nah, itu karakter Umar sangat keras. Nah, maka tidak ada yang berani. Nah, ini Islam tuh perlu orang seperti ini. Jadi perlu jeger-jeger didakwahi oleh dijauhan. Supaya apa? Mereka nanti akan mempertahankan Islam. Bisa jadi kalau ada orang atau ada musuh-musuh yang mengganggu Islam, menyerang Islam, jeger-jegernya tahalah untuk maju. Da orang mah berarah ya, orang mau udah sieun, diancam sedikit saja udah murungkut. Kamu mau di jalan aya saeutik nu rada ieu teh urang sok. Sieun cenah. Nah, kadang-kadang kalau saya jika perlu keluar eta sifat preman. Ya, kadang-kadang lamun hese diomongan ngan teu kacing coploknya gitunya. Nah, bicara keras juga, kenapa? Supaya dia dapat pelajaran gitu ya. Aya kasieun. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu petang-petang bawa motor ugal-ugalan segala macam akhirnya kemudian mencelakakan orang lain, atau lawan nepi ka sableum naik motor bari main HP-nya. Nah, ulah diantep eta. Itu kemungkaran karena akan mencelakakan orang lain gitu. Minimal diklaksonan we terus itu. Walaupun kalau kita ngomong tuh tong main HP atuh eta bari nyorongot leuwih galak. Nah, jadi perlu kita karakter-karakter jeger itu ya untuk apa? Ketegasan. Baik. Nah, kemudian ketika kaum muslimin sudah hijrah ya, walaupun ada beberapa yang masih tertahan ya, karena kondisi dia di kabilahnya itu orang yang mustadafin, kaum lemah gitu ya, tidak punya kekuatan atau tidak punya bekal untuk dalam perjalanannya. Nah, maka kemudian yang tersisa adalah ya Rasulullah dan keluarga Abu Bakar serta Ali bin Abu Thalib ya, termasuk beberapa yang lainnya. Nah, Abu Thalib itu sudah wafat ya ketika kira-kira dua tahun sebelum hijrah. Nah, menyisakan beberapa putranya. Nah, putranya yang salah satu diantara yang sudah masuk Islam itu adalah kakaknya Ali bin Abu Thalib, itu Ja'far. Ja'far bin Abu Thalib itu hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Sudah hijrah duluan ke Ethiopia sebagai pimpinan kabilah atau memimpin kafilah hijrah. Jadi ketika di Habsyah di Ethiopia itu beraudiensi dengan Raja Najasyi, mengajukan argumen kenapa mereka meninggalkan agama nenek moyangnya, itu meninggalkan berhala dan kemudian meninggalkan negerinya, hijrah ke Habsyah. Nah, karena beliau adalah orang yang cerdas, Ja'far bin Abu Thalib ini, maka kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pimpinan untuk hijrah ke Ethiopia. Nah, yang lain-lainnya tetap tinggal di Makkah, diantaranya adalah Ali bin Abu Thalib. Ada putranya yang lain yang dia juga masuk Islam. Kalau Abu Thalibnya sendiri tetap berada di dalam agama nenek moyangnya. Nah, Ali bin Abu Thalib ini kenapa tidak diizinkan hijrah? Karena Rasulullah SAW, sekalipun orang-orang kafir Quraisy itu mereka memusuhi Rasulullah, bahkan akan membunuh Rasulullah, tapi mereka sangat mempercayai Rasulullah. Bahkan mereka sendiri yang memberikan gelar Al-Amin. Rasulullah sebagai orang yang sangat dipercaya. Mereka mempercayai apapun yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Makanya
ketika mereka didakwahi untuk masuk Islam, ya, mereka menolak sebagian besar para petingginya, para penguasanya. Kenapa? Yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Ya. Karena ini adalah suatu kebenaran, lain kebenaran ya. Kebenaran yang kebetulan, kebenaran yang hak. Nah, maka mereka menolak seperti Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Nah, sementara yang lainnya yang menerima itu adalah kalangan orang-orang lemah diantaranya kebanyakan. Walaupun di situ ada juga pengusaha, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan beberapa yang lainnya. Nah, penduduk Mekah itu menitipkan harta berharga yang mereka miliki, baik itu uang, perhiasan, ataupun harta yang lainnya yang dianggap harta yang berharga, itu dititipkan pada Rasulullah SAW karena pasti dijamin aman. Mual kacoceng, mual berkurang, mual lengit. Nah, dijaga dengan baik oleh Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abu Thalib itu ditugaskan untuk mengembalikan harta milik penduduk Mekah tadi. Nah, tentu saja ada tugas yang lain. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah atau izin untuk hijrah, ya, lewat Jibril, maka Jibril datang menemui Rasulullah SAW dan Jibril melarang Rasulullah pada malam hari itu jangan tidur di tempat tidurnya. Nah, maka Ali bin Abu Thalib lah yang menggantikan. Baik. Ya, izin hijrah. Ini ketika Rasulullah SAW menunggu, ya. Jadi setelah umat Islam hijrah semuanya, ini salah satu contoh bagaimana seorang pemimpin. Yang ditarget untuk dibunuh itu adalah Rasulullah. Yang diancam itu adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak hijrah duluan. Justru Rasulullah mempersilahkan, menyuruh kaum muslimin untuk hijrah terlebih dahulu. Para pengikutnya supaya mereka selamat terlebih dahulu. Nah, karena yang targetnya adalah Rasulullah, maka orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan mengejar-ngejar umat Islam yang lain. Karena yang ditargetnya, yang akan dibunuhnya adalah Nabi Muhammad. Mereka melihat, oh, Muhammad masih ada di Mekah, Muhammad masih ada di rumahnya. Berarti mereka akan membiarkan, tidak akan mengejar kaum muslimin yang hijrah. Jadi Rasulullah SAW mengutamakan umat Islam supaya selamat terlebih dahulu sampai ke Madinah atau Yasrib. Nah, kemudian setelah itu tidak ada lagi ancaman terhadap kaum muslimin, baru Rasulullah menunggu kapan waktunya ada izin untuk hijrah. Maka setelah ada hijrah, bahkan Abu Bakar pun meminta izin pada Rasulullah untuk hijrah lebih dahulu. Tapi kemudian kata Rasulullah bahwa tunggulah, aku pun menunggu izin dari beliau dan aku berharap engkaulah yang akan mendampingiku. Dan ternyata kemudiannya memang betul Abu Bakar mendampingi beliau. Nah, setelah ada izin hijrah itu, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar itu siang hari, ya. Biasanya kalau siang hari orang-orang di sana itu mereka tidak ada yang keluar rumah. Mereka pada diam di rumah atau di kebun. Ngiuhan itu karena saking panasnya, apalagi bulan September. Itu puncaknya musim panas, maka biasanya manusia atau mereka orang-orang Mekah itu tidak ada yang ngulampreng gitu jalan-jalan keluar rumah. Nah, ini pada siang hari sangat panas, Rasulullah keluar rumah menemui Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ketika melihat Rasulullah datang ke rumahnya, pasti Rasulullah membawa berita informasi yang sangat penting, yang luar biasa pentingnya. Nah, ketika dipersilakan masuk, barulah Rasulullah SAW menyampaikan izin hijrah. Dan akhirnya kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta yang terbaik, ya. Dan Rasulullah mengambil dari antara 2 unta terbaik ini, mengambil yang paling baik. Dan warnanya putih, Rasulullah menamanya Al-Quswa. Jadi diberi nama untanya, itu namanya Al-Quswa. Dan itu harganya mahal, 800 dirham. Sabaraha mun dirupiahkeun. Zaman baheulanya sanes ayeuna. Nah, kemudian Abu Bakar menyiapkan perbekalan, saking besarnya perbekalan yang disiapkan, gembolannya gitu ya, bungkusannya. Akhirnya kemudian
kesulitan untuk mengikat perbekalan tadi gitu, mun aya karung lah gitu ya, di karungan kemudian dinaikkan ke unta. Nah, saking susahnya talinya terbatas, akhirnya salah seorang putri Abu Bakar, nah itu mengambil selendangnya, merobek jadi dua bagian, dibelah gitu ya, beber lah gitunya, beber. Nah, dirobek, dibelah bagi dua, akhirnya kemudian yang satu dipakai gunakan untuk mengikat pakaiannya, yang selebihnya digunakan untuk mengikat perbekalan tadi. Maka Rasulullah SAW memberinya gelar zatin nitaqain, wanita pemilik dua ikat pinggang, dua beber. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah kembali ke rumah beliau, dan malam harinya ketika Rasulullah SAW meninggalkan rumah, ya, jadi setelah itu ada darun nadwa. Darun nadwa ini adalah orang mamuran semacam majelis RW gitu aja, ngariung dengan para ketua RT dan para sesepuh dan sebagainya, seperti itu. Nah, mereka membicarakan bagaimana rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, di kebiasaan mereka, budaya mereka adalah kalau ada satu kabilah atau satu orang dari kabilah tertentu membunuh seseorang, maka kabilah orang yang dibunuh ini, misalnya Rasulullah adalah kabilah Bani Hashim, ya, Bani Hashim. Nah, itu kalau misalnya Rasulullah dibunuh oleh satu kabilah tertentu, ya, maka Bani Hashim akan menuntut balas, maka akan terjadi perang. Nah, sekalipun mereka beda agama, beda keyakinan, tetapi mereka itu asobiyah kesukuannya sangat kuat. Jadi kalau ada yang menyinggung, bahkan jangankan membunuh, menyinggung saja, mereka akan melakukan perlawanan. Mun aya nama yang motor misalnya, aya nggak ganggu, mereka akan membawa pasukannya menyerang kampung tersebut, seperti itu. Nah, maka akhirnya kemudian untuk menghindari balas dendam dari Bani Hashim, nah, mereka mengumpulkan seluruh kabilah yang ada di kota Mekah, dan masing-masing kabilah harus mengutus seseorang yang sangat kuat dan mereka ahli di dalam melakukan pembunuhan. Nah, jadi akhirnya kemudian diutuslah satu orang dari setiap kabilah dan harus membunuh Nabi Muhammad secara bareng gitu, bersamaan. Jadi lamun sekali ngadek, semuanya harus ngadek bebarengan. Jadi membunuhnya tidak ada tuduhan, wah yang pertama kali tadi membunuh dari kabilah ini misalkan, nggak begitu. Jadi bersamaan. Nah, itu supaya menghindari balas dendam dari Bani Hashim. Nah, akhirnya kemudian ketika proses pengepungan malam Jumat 27 Safar, ya, Rasulullah menugaskan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan memakai selimut dan baju Rasulullah SAW, jadi nyamar. Nah, akhirnya kemudian dia tidur, dan Rasulullah meninggalkan, keluar dari rumah beliau di bawah kepungan para pemuda yang akan membunuhnya. Nah, ketika Rasulullah keluar melewati mereka, melewati para pemuda tadi pengepungnya, Rasulullah membacakan satu surat di dalam Al-Quran sampai ayat ini. Hafal surat apa ini? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding penutup hijab, dan di belakang mereka pun dinding penutup pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surat tahun? Hafal ya. Piraku itu setiap malam Jumat kita membaca ini. Nah, membaca surat Yasin, tapi jangan coba-coba ini, tapi kalau mau coba boleh. Ini sudah short. Ya, kalau mau coba boleh, tapi tentu saja jangan digunakan untuk kejahatan, jangan dijadikan yang jawokan gitu ya. Nah, tapi ya kalau berhasil berarti keimanan kita bagus gitu ya. Tapi kalau tidak berhasil ya memang
tidak semua orang bisa seperti ini. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi lain jimat, ya. lain jambe-jambe. Tapi itu janji Allah Subhanahu Wa Taala pada Rasulnya. Baik. Nah, kajian kita pada hari ini adalah sampai Rasulullah ke Gua Sur. Nah, Rasulullah SAW setelah keluar dari rumah beliau bergerak menuju ke arah selatan, ya. Selatan kota Mekah. Posisi Gua Sur itu selatan, kemudian ke timur sedikit, jaraknya mungkin kira-kira antara 6 sampai 7 km dari kota Mekah, dari Ka'bah gitu, pusatnya. Nah, Rasulullah bergerak ke arah selatan dan kemudian Abu Bakar menyusul. Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah dan ternyata dapat informasi Rasulullah sudah keluar meninggalkan rumah beliau. Akhirnya kemudian Abu Bakar menyusul dan menemui Rasulullah di satu tempat dan akhirnya kemudian bersama-sama menuju ke Gua Sur. Nah, ketika akan masuk ke dalam gua malam hari, ya, gelap, kondisinya tidak tahu seperti apa. Nah, Abu Bakar memastikan terlebih dahulu bahwa gua ini aman untuk dimasuki. Dan biasanya di tempat-tempat yang sangat gersang, sangat tandus itu ketika ada binatang, pasti binatangnya itu berbahaya. Kecuali unta, bukan seperti itu ya. Kalau misalkan ularnya pasti berbisa. Tapi yang jelas kalau semua binatang berbisa. Ular bisa ngaleor, burung bisa terbang, gitu ya. Nah, bisa beracun. Nah, dan racunnya sangat mematikan. Ayat kalajengginya pasti sangat mematikan racunnya. Itu di tempat-tempat yang sangat keras seperti itu, sangat tandus, sangat panas, bisanya juga racunnya sangat kuat. Nah, pastikan dulu tidak ada bahaya. Maka kemudian ada lubang-lubang itu disumpel gitu ya, dicocokkan di wawalanku, kain atau apapun lah, benda-benda untuk supaya jangan sampai kalau di situ ada binatang, jangan sampai keluar mengganggu Rasulullah. Dan ternyata kemudian ketika habis alat digunakan untuk nyumbat lubang-lubang itu, hiji nu kalewat gitu. Nah, ketika Abu Bakar masuk, kumaha carana itu. Jempol kaki nawe gitu meureun lah gitu. Cocokkan lah gitu nya. Supaya kalau ada binatang itu tidak keluar mengganggu Rasulullah SAW. Nah, setelah aman dipastikan bahwa ini tidak ada gangguan, maka barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk. Ini sedemikian rupanya pengamanan terhadap seorang pimpinan tertinggi yang sangat penting, karena kalau saja Rasulullah SAW kemudian dibunuh, sudah selesailah risalah Islam, tidak akan sampai pada kita. Luar biasa jasanya Abu Bakar itu untuk menyelamatkan Rasulullah, menyelamatkan agama Islam, dan sampailah pada kita. Nah, disinilah kemudian terlihat bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW dalam bidang intelijen. Ya, Rasulullah bersembunyi di Gua Hiro, di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dan untuk perbekalan, untuk makanan sehari-hari itu diantar oleh putri beliau, putri Abu Bakar, putri Abu Bakar, Asma, ya, yang bernama Asma, yang gelarnya ditapain tadi. Nah, kakaknya Aisyah. Ya. Nah, Asma itu tugasnya adalah setiap petang, setiap sore mengantarkan perbekalan makanan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Hiro, di Gua Sur. Pasti meninggalkan jejak, ya. Ada telapak kaki yang tinggalkan. Nah, supaya nggak ketahuan, maka ada satu cara untuk menghapusnya. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar, kakaknya Aisyah, ditugaskan untuk memata-matai kota Mekah, mencari informasi, mendengar-dengar apa perkembangan yang terjadi di kota Mekah, pembicaraan para penguasa Quraisy. Nah, jadi ini intelijennya Rasulullah SAW. Ya. Betul-betul demikian telitinya Rasulullah SAW. Jadi perkembangan apapun yang terjadi di kota Mekah, bahwa mereka sedang berusaha untuk mengejar Rasulullah, mereka membuat sayembara, mereka membuat apapun, itu semuanya sampai pada Rasulullah SAW. Harita macan ayah HP, can ayah
Android can aya media sosial. Nah, maka kemudian Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan untuk mencari informasi, mendengar apapun informasi dari kaum Quraisy. Nah, bahwa orang-orang Quraisy membuat sayembara barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, hayyan au maitan, hidup ataupun mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Rasulullah tahu itu dari Abdullah. Ya. Nah, 100 ekor unta itu hadiah untuk yang siapapun yang berhasil menangkap Rasulullah. 100 ekor unta lamun dirupiahkeun ayeuna sabaraha miliarnya. Nah, 1 ekor unta itu aduh hargana sabaraha, dan untanya bukan unta biasa, bukan unta non yang kecil yang jelek gitu ya, tapi unta yang bagus. Kalau orang-orang Arab itu ya, orang-orang Quraisy, mereka sangat menghargai adanya macam unta merah, humrun ni'am. Nah, jadi unta merah itu adalah unta yang paling mahal, yang paling bagus, dan itu sebagai status sosial. Jadi mun ayeuna mah mun punya kendaraan ya, unta itu adalah kendaraan, mobil misalnya. Nah, maka pemilik mobil anu paling mahal? Ferrari atau Lamborghini itu gitu ya. Nah, pokoknya mau hargana miliaran lah, nuku orang mah moal pamohalan kabeli. Ya, tidak akan terbeli oleh kita mah, kebayang ge moal gitu ya. Ngabayangkeun kan ninggalina gaduh kairaha. Kecuali na TV na film gitu ya. Nah, seperti itu. Itu 1 ekor unta. Nah, 100 kali kena 100 sabaraha miliar. Lamun 1 miliar saja harganya berarti 100 miliar. Kebayang hadiah yang diberikan orang Quraisy untuk siapapun yang berhasil menangkap Nabi Muhammad. Sahanu teu kabongro ya itu. Siapa sahanu teu kabita dengan hadiah sebesar itu. Maka orang-orang Quraisy dan juga selain Quraisy, mereka berlomba-lomba mengejar Nabi Muhammad. Berusaha untuk menangkap Nabi Muhammad atau membunuhnya untuk bisa dibawa dalam keadaan hidup. Karena hadiah yang sangat besar tadi. Maka karena saking banyaknya orang yang mengejar Rasulullah, nah Rasulullah membuat satu upaya penyesatan. Ini dalam dunia intelijen Islam. Penyesatan informasi, membuat informasi yang salah. Bahwa tujuan Nabi Muhammad itu adalah ke Yasrib. Yasrib atau Madinah itu posisinya berada di kota di sebelah utara Mekah. Maka yang ada di pikiran mereka mengejar Nabi Muhammad berarti harusnya ke utara. Nah, Nabi Muhammad menyelamatkan diri bukan ke arah utara tapi ke arah selatan untuk menyesatkan. Nah, dan kemudian bersembunyi di sebuah gua yang di situ kaca ditakun guana angker. Lain jurignya, lain loba jurig, tapi banyak binatang berbisa, binatang beracun. Jadi kalau ada orang yang berani masuk ke gua itu, malah hirup lah. Karena ada banyak ular, banyak kalajengking dan binatang-binatang yang lainnya yang semuanya beracun. Kalau tersengat atau tergigit oleh binatang tersebut, malah ketulungan. Tapi Rasulullah masuknya justru ke tempat yang dianggap sangat berbahaya. Ini penyesatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW supaya mereka tidak mengejar ke arah Gua Sur tadi. Nah, ini intelijennya. Dan kemudian Asma dan Abdullah itu kan bolak-balik, pulang anting ya, ke Gua Sur. Otomatis ada jejak yang ditinggalkan oleh Asma dan Abdullah. Kumaha carana untuk menghapus jejak? Maka Abu Bakar punya seorang budak yang menggembalakan hewannya, menggembalakan domba, biri-biri, maka ditugaskanlah untuk menggembala dombanya di sekitar Jabal Sur. Jadi saking banyaknya gembalaan tadi ya, binatang itu, sehingga otomatis jejak telapak kaki itu akan terhapus oleh banyaknya binatang gembalaan. Sehingga hanya kemudian ini menghapus jejak dari Abdullah dan Asma. Maka tidak akan terdeteksi. Nah, ini cerdasnya Rasulullah SAW.
Dan kemudian gembalaan tadi menggembalakan kambing gitu ya. Nah, kalau sore hari itu kambingnya digembalakan di dekat gua, dibawa ke dekat gua sekaligus menghapus jejaknya, dan kemudian diperah susunya, diperes gitu ya susunya, jadi meres sapi, meres kambing, ya. Diperes dan diminum oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Nah, jadi ada banyak fungsinya seperti itu. Ini intelijennya Rasulullah SAW. Demikian telitinya, demikian hati-hatinya. Tapi setelah hati-hati sedemikian rupa, ya sudah sedemikian rupa, sudah mual kanyahoan lah gitu ya. Tidak akan ketahuan, tidak akan ada yang mengira bahwa Muhammad itu akan ke arah selatan. Tapi ternyata ketahuan juga. Karena orang-orang Quraisy itu menyewa pelacak, bukan anjing pelacak, tapi orang yang memang sangat ahli di bidangnya melacak jejak. Nah, dia mencari-cari ke arah utara, ke arah selatan, ke berbagai arah, dan akhirnya ternyata mendapati jejak itu ada di sebelah selatan kota Mekah. Dari mana jejaknya? Ini kotoran unta. Nah, dari kotoran unta itulah bisa diketahui arah Rasulullah SAW bergerak. Kumaha carana? Dibawa ke laboratorium. Nah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu mengendarai unta, dan untanya itu unta yang biasa berada di perkotaan, dan kemudian diberi makanannya pun biasanya kurma. Jadi kurma anu di aya di urang teh nu atau bisa jadi itu makanan unta gitu. Bukan kalau aja bukan itu ya, yang bagus-bagus. Tapi biasanya ada kurma yang memang itu untuk makanan unta. Biasanya yang kualitasnya jelek lah gitu ya. Anu di press itunya sehingga ngahiji itu bisa dipisah-pisahkan eta kurma gitu ya. Tidak bisa dibedakan antara siki dengan yang lainnya, harus ngahiji lah seperti itu. Nah, di orang masih kena dikonsumsi, dan itu mah jadi parab unta ya. Nah, dari parabnya itu makanan unta itu kurma ya, dan ari unta mah mun eta ngahakan unta non kurma tidak pisah-pisah bijina dibuang tuh nya. Mun orang makan dipisahkan bijinya dibuang. Unta mah telan aja semuanya. Ditelan dengan biji-bijinya. Nah, setelah itu dikeluarkan kotorannya itu ya, diteliti oleh pelacak ini, orang yang ahli di bidang pelacakan itu mencari jejak. Ternyata jenis kurma yang ditinggalkan ini dari kotoran itu adalah jenis kurma berasal dari kota Mekah. Di mana apalah beda cenah ieu mah sikina laletik, kota Mekah biasa gitu. Sikinya kecil-kecil konon katanya itu. Nah, ini unta ini berasal dari kota Mekah ini. Ketahuan juga akhirnya. Akhirnya kemudian inilah, wah, ini tempat persembunyian sampai kepada Gua Sur tadi. Nah, ini tadi sudah ya. Ini posisi Gua Sur dari kota Mekah ya. Dan Jabal Sur, gambar yang di bawah ini, paling itu mah ketinggalan. Nah, Jabal Sur itu yang paling tinggi, dan Gua Sur itu ada di atasnya. Nah, dan Fahirah tadi, Amir bin Fahirah, budaknya Abu Bakar, itu menggembalakan di bawah ini, di bawah pelataran dekat Jabal Sur tadi. Dan kemudian dibawa naik ke atas ya, setelah sore hari untuk diperah susunya. Ini jejak di sini kalau di pasir ya, kalau itu pasti akan kelihatan, maka dihapus oleh gembalaan tersebut. Nah, ini posisi Gua Sur ada ya, bagi yang pernah ke sana gitu ya, ada gua yang palsunya, ada yang aslinya. Nah, ini kalau balik sini ketinggali, nah yang sebelah kiri itu yang warna hijau, pintu di atasnya itu tuh yang aslinya. Nah, yang warna merah atau pink itu yang palsu. Nah, di Gua Sur ini, guanya itu sebenarnya tumpukan batu-batu gitu. Ada batu-batu yang besar bertumpuk-tumpuk, itu ada celah. Nah, itu guanya terbentuk seperti itu, dan ada batu yang rada lebar, panjang gitu ya. Nah, slab gitu. Nah, disitulah Rasulullah berbaring.
Abu Bakar nyarande ka dinding guanya, sehingga kemudian Rasulullah berbaring, kepala Rasulullah di paha Abu Bakar jadi bantalnya lah gitu, seperti itu. Nah ini gua yang aslinya, yang sebelahnya itu yang palsunya. Oke, ini sayembara tadi sudah disebutkan. Nah sampai kepada tadi yang melacak jejaknya. Ketika ternyata akhirnya setelah ketahuan mereka ini Quraisy, orang Quraisy, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf dan juga para pembesar-besar Quraisy yang lainnya, sampailah ke pintu Gua Sur. Nah, ketika dan Gua Sur itu Rasulullah sebetulnya tidak terlalu ke dalam masuk ke guanya. Ya kalau di pintu guanya paling hanya beberapa langkah lah gitu. Kalau seandainya orang-orang Quraisy itu ningali ka handap lah gitu, itu pasti akan kelihatan kaki Rasulullah, kaki Abu Bakar. Sampai Abu Bakar ngadeg-deg gitu, gemetaran. Ya Rasulullah, kumaha mun orang kanyahoan. Bagaimana kalau kita ketangkap? Nah, saking takutnya Abu Bakar gitu ya. Wah, takutnya itu bukan apa-apa, bukan karena dia nanti takut ditangkap dan kemudian dibunuh. Yang dia takutkan, Abu Bakar takutkan adalah Rasulullah tertangkap dan Rasulullah dibunuh. Kalau Rasulullah dibunuh, maka selesailah risalah ini. Islam tidak akan berkembang. Tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena agama-agama yang lain sudah menyimpang ajarannya, sudah menjadi agama yang bertuhan banyak. Nah, hanya Islamlah yang agama tauhid, mengajarkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah ketakutan yang sangat luar biasa dari Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana." Dan ini kisah ini ada dikisahkan dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya. Kalimat la tahzan atau la takhaf, dan yang utama adalah innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini sudah digambarkan di dalam kitab Taurat. Sabar ribu tahun sebelumnya, peristiwa ini sudah diceritakan di dalam kitab Taurat. Nah, dari mana? Kita lihat. Ada kalimat Immanuel di Jalan Kopo, ada rumah sakit Immanuel. Artinya apa itu Immanuel? Immanuel. El itu artinya Tuhan, Allah. Immanu artinya bersama kita. Bahasa Ibrani. Ya, ini bahasa Ibrani. Nah, di dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dan kemudian ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru, disebutkan sebagaimana Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Matius 12 ayat 40. Ini dalam Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama. Dan dalam Yesaya 7:14 dan Yesaya 8:8, itu di mana dulu saya pernah baca Bible berjeng heseng artinya. Nah, karena ketika ada pelajaran perbandingan agama, jadi kudu membaca kitab sucinya gitu. Jadi mau baca pelajaran kitab agama Buddha, agama Hindu, wajah anak kudu baca kitab, nah, supaya kita tahu di mana kesalahannya gitu. Di mana keunggulan Al-Qur'an gitu. Nah, di dalam kitab tadi Yesaya ya, kita beri Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru juga Matius 1:23, seorang perempuan muda, terjemahan yang baru dirubah, seorang perawan muda. Ya, aslinya adalah young woman bahasa Inggrisnya. Terjemahan dari bahasa Ibraninya gitu ya, adalah dalam bahasa Inggris young woman, diterjemahkan berarti perempuan muda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ternyata Immanuel itu maknanya Immanu beserta kita, El artinya Tuhan, Allah.
Maka ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Jadi Rasulullah SAW berada di Gua Sur ini sudah dinubuatkan, sudah dikisahkan di dalam Perjanjian Lama atau kitab Taurat dan juga dalam Injil. Luar biasa. Tetapi orang-orang Nasara mengatakan bahwa Immanuel itu adalah Yesus, Nabi Isa. Karena mengubah kalimat yang woman, perempuan muda, menjadi perawan muda. Kalau perawan muda berarti Nabi Isa maksudnya. Karena perawan muda itu Maryam. Gitu ya. Padahal aslinya dalam bahasa Ibrani-nya pun itu adalah maksudnya adalah perempuan muda, wanita muda. Karena Aminah, ya, Aminah ketika melahirkan Rasulullah SAW masih muda, masih sangat muda. Nah, jadi ternyata luar biasa. Kenapa akhirnya kemudian di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Bani Israel itu mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum di dalam Al-Quran itu. Mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Nah, kenapa? Karena ciri-ciri Rasulullah, fisiknya, karakternya, segala sesuatunya, bahkan Rasulullah akan hijrah ke suatu tempat yang disebut dengan akhirnya kemudian Yasrib atau Madinah, itu pun digambarkan di dalam kitab Taurat. Maka kemudian banyak Bani Israel yang berbondong-bondong mereka datang ke Yasrib karena ciri-cirinya sudah digambarkan di dalam kitab Taurat. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah suatu kebenaran dan itu suatu hak, dan ternyata kemudian para ahli sejarah dari kalangan orang-orang mereka akhirnya dari menemukan fakta seperti ini, akhirnya mereka meyakini kebenaran ini dan akhirnya kemudian mereka dapat hidayah. Kecuali orang-orang yang mereka memang menolak hidayah. Tapi justru dengan seperti inilah mereka semakin terbuka. Ketika mereka mencari, membaca di dalam kitab-kitab mereka, dan kalau mereka mencari dalam kitab Al-Quran, dan ternyata ada kesesuaian dan kebenaran atau penggambaran akan datangnya seorang nabi akhir zaman, nabi terakhir, itu sudah digambarkan di dalam kitab mereka. Nah, maka kemudian akhirnya mereka meyakini dan kemudian beriman pada Rasulullah SAW. Nah, sampai di Gua Sur, hijrah yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Insya Allah nanti di bahasan yang lainnya kita akan memulai dari perjalanan Rasulullah dari Gua Sur menuju ke Madinah Al-Munawwarah atau kota Yasrib. Ayah Pak Torosan, atau sudah cukup karena ini sudah waktunya jam 6:05, sudah waktunya sarapan. Baik, ini sebetulnya ada beberapa yang saya lewatkan tadi karena memang keterbatasan waktu ya. Jadi ada beberapa detail yang saya lewatkan. Jadi sebetulnya kalau semuanya ingin dibahas secara detail ya tadi itu. Ini untuk pembahasan di Gua Sur saja dibutuhkan mungkin sampai 3 kali atau 4 kali ya pembahasan. Nah, tapi minimalnya bahwa kita semakin memahami sejarah perjuangan Rasulullah SAW, terutama di episode hijrah, dan bagaimana pengorbanan para sahabat. Kalaulah bukan karena jasa para muhajirin yang mereka meninggalkan seluruh harta kekayaannya di kota Mekah untuk menuju Madinah, maka mungkin bahwa Islam tidak akan selamat. Kalaulah bukan karena jasa para penduduk kota Yasrib atau Madinah yang membela, yang membantu, yang memberi makan, memberi tempat tinggal kepada para muhajirin dan juga Rasulullah SAW, maka Islam tidak akan aman, tidak akan selamat. Dan mungkin muhajirin juga akan mati kelaparan. Maka karena jasa-jasa mereka itulah mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan balasan yang luar biasa dan mereka mendapatkan surga tertinggi. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, semakin kita mencintai Nabi Muhammad, semakin semangat kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapat
pengakuan dari Rasulullah SAW bahwa kita adalah umat beliau dan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.